Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'da amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak, Ibu, jemaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama sekali senantiasa kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah sampai pada saat hari ini, sampai pada detik ini Allah masih izinkan kita untuk dapat menghirup udara segarnya. Allah masih mengizinkan kita untuk kembali hidup di atas muka bumi ini dalam rangka berubudiyah, dalam rangka mengabdi, dan dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat berangkaikan salam tak bosan-bosannya kita kirimkan untuk arwah Nabi junjungan kita dan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baiklah, pada Bapak dan Ibu, insyaallah pada subuh kali ini kita akan sedikit berbagi kisah tentang lapang dada. Maka yang menjadi landasan pada hari ini adalah surat Quran, surat Al-Asr. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Demi masa, sungguh manusia itu berada dalam kerugian. Illal ladzina amanu, kecuali orang-orang beriman, wa amilus shalihat, dan mengajarkan amal saleh, wa tawassaw bil haqq, saling menasihati dengan kebaikan, wa tawassaw bis sabr, saling nasihat menasihati dengan kesabaran. Ada satu kisah seorang guru dengan seorang muridnya. Pada suatu hari seorang murid ini berada dalam suatu permasalahan yang amat pelik yang ia rasakan. Kemudian seorang murid ini datanglah kepada guru saling sambil bertanya gitu. Wahai guru, apakah yang perlu aku perbuat pada saat sekarang ini gitu? Saat sekarang ini aku sedang dalam kesusahan yang luar biasa, membuat hatiku sangat kesusahan atau membuat hatiku sangat resah. Jadi seorang guru yang arif bijaksana ini tidak langsung menjawab dengan hasil gitu, kan tapi beliau menjawab dengan hikmah. Waktu itu qadarullah, rumah seorang guru ini memang berada di dekat sebuah danau gitu. Lalu seorang guru ini mengajak muridnya untuk pergi ke dapur terlebih dahulu untuk membawa segelas ataupun membawa beberapa garam gitu. Barangkali kita bisa analogikan segenggam garam. Dan seorang guru pun mengajak muridnya untuk bermain ke dekat danau gitu. Nah, sambil bercerita karena haus gitu, seorang guru menyampaikan kepada murid, wahai muridku, ambillah air dalam danau tadi, maka masukkanlah ke dalam gelas. Kan tapi sebelum kau minum, coba kau masukkan 1 sendok garam tadi ke dalam gelas yang akan kau minum. Nah, seorang murid yang patuh dan taat juga kepada seorang gurunya, jadi seorang murid yang patuh kepada gurunya ini, tanpa banyak bertanya, beliau langsung mengerjakan gitu. Di seorang murid tadi mengambillah garam yang sudah dibawa dari dapur tadi dan mengacaunya dalam atau mengaduknya di dalam sebuah gelas. Nah, sehingga tercampur ratalah air tadi dengan yang bersegeras tadi dengan garam gitu. Dan seorang guru pun menyampaikan, minumlah air tadi gitu. Nah, beliau minumnya, diminum baru sedikit dan langsung mengeluarkannya gitu. Bagaimana rasanya wahai muridku?
Rasanya sungguh sangat asin sekali guru gitu. Nah, bisa kita bayangkan nih, satu gelas diisi dengan 1 sendok garam gitu. Bagaimana asinnya itu, sangat asin sekali gitu. Nah, sangat asin guru gitu. Nah, kemudian selanjutnya karena engkau masih haus gitu, maka coba ambil lagi 1 sendok garam tadi, maka tuangkan atau masukkanlah garam tadi ke dalam danau gitu. Nah, lalu murid pun mengajarkannya. Kemudian sang guru pun menyuruh ambil lagi air yang dari dalam danau. Kemudian coba rasakan bagaimana rasa air tersebut. Air yang sudah dimasukkan sama-sama 1 sendok, sama-sama 1 sendok garam, tapi bedanya yang 1 sendok kedua ini dicampurkan dengan 1 air yang seluas danau gitu. Kita coba seorang murid pun meminumnya gitu. Bagaimana rasanya wahai muridku? Rasanya sungguh segar wahai guruku gitu. Rasanya sungguh segar, tidak ada pahit sama sekali gitu. Tidak ada asin sama sekali gitu. Nah, wahai muridku, sungguh dalam hidup ini seperti itulah layaknya hati kita gitu. Sungguh dalam hidup ini begitulah kita dalam menyingkapi setiap permasalahan gitu. Sebenarnya permasalahan itu setiap orang itu sudah diberikan, setiap orang itu memiliki permasalahan-permasalahan yang sama gitu. Kan tapi wahai muridku, bagaimana, kenapa orang-orang itu dalam menyikapi setiap permasalahan itu berbeda-beda cara menyikapinya? Maka seorang guru pun dengan bijaknya mengatakan, itu semua caranya adalah tergantung bagaimana hatimu menyikapinya gitu. Jika hatimu lapang, maka tidak ada permasalahan-permasalahan atau sebesar apapun permasalahan yang kau rasakan, maka insya Allah engkau akan ridho menerimanya. Tetapi ketika hatimu sempit, atau ketika hatimu kecil, maka sungguh walaupun sedikit permasalahan yang kau rasakan, itu akan membuat hatimu sesak gitu. Itu akan membuat hatimu kesusahan membuatnya gitu. Nah, kepada bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, oleh karena itu senantiasalah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik wa ala ta'atik. Ya Allah, pada Engkaulah yang membolak-balikkan hati manusia, maka teguhkanlah hatiku ini dalam kepada agamamu, dan teguhkanlah hatiku ini dalam taat kepadamu. Juga Rasulullah SAW pernah bersabda menyampaikan bahwasanya sungguh dalam diri manusia itu terdapat 1 gumpal darah, di mana dalam 1 gumpal darah itu jika ia baik, maka baiklah segala perbuatan manusia tersebut. Kan tapi jika 1 gumpal darah itu kotor atau buruk, maka buruk jugalah apa yang diperlakukan oleh manusia tersebut. Dan sungguh yang 1 gumpal darah itu adalah tentang hati, tentang hatinya manusia. Oleh karena itu, pada kesempatan yang singkat ini kami ingin berbagi ataupun ingin mengingatkan sesama kita seperti surat Al-Asr tadi, saling menasihati dengan kesabaran, saling menasihati dengan kebaikan. Maka kita senantiasa perbaiki hati kita, senantiasa kita ingat-ingat lagi gitu, bahwasanya Allah tidak akan memberikan kita suatu ujian, tidak akan memberikan kita suatu cobaan di luar batas kehidupan kita, di luar batas kesanggupan kita. Allah juga katakan dalam surat Al-Baqarah ayat 286, la yukallifullahu nafsan illa usaha. Dan sungguh Allah itu tidak akan memberikan beban atau memberikan cobaan di luar batas kesanggupan hambanya gitu. Jadi yang perlu kita perbaiki, yang perlu kita atur di sini adalah bagaimana cara kita, bagaimana hati kita dalam menerima, dalam menanggapi setiap permasalahan yang kita rasakan sekarang ini. Semoga hati kita ini senantiasa Allah beri kelapangan layaknya sebuah danau gitu, atau bahkan layaknya seperti seluas samudra, sehingga setiap apapun permasalahan-permasalahan yang kita hadapi, setiap apapun ya problema yang kita terima dalam kehidupan ini, kita dapat menerimanya dengan lapang dada dan menerimanya dengan penuh keridhaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Baiklah, barangkali itu yang dapat kami sampaikan pada kesempatan kali ini.
Terima kasih banyak atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.